Pernah nggak sih Anda dengar sebuah kebijakan yang kelihatannya bagus, tapi prakteknya malah jadi kayak jebakan? Nah, pembahasan kita kali ini adalah soal itu, paradoks tes kompetensi akademik atau TKA. Kenapa ya kebijakan pendidikan ini bisa jadi serumit ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalimat ini familiar banget kan? Terserah kamu. Di permukaan, ini kedengarannya kayak ngasih kebebasan penuh. Tapi ayo ngaku deh, kita semua tahu seringkali ada makna lain di baliknya. Sesuatu yang nggak terucap tapi bikin kita ngerasa, aduh jadi serba salah. Nah, itu dia. Mau maju salah, mundur juga salah. Situasi kayak gini, dalam psikologi itu ada namanya, yaitu double bind atau ikatan ganda. Dan ternyata ini bukan cuma soal hubungan antar orang aja. Perasaan inilah yang sekarang lagi menghantui banyak banget sekolah di Indonesia gara-gara satu kebijakan, TKA. Oke, mari kita masuk ke inti masalahnya. Jadi di satu sisi, kita punya aturan yang kelihatannya indah banget di atas kertas. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit yang terjadi di lapangan. Dan jurang di antara keduanya inilah yang menciptakan sebuah paradoks. Nah, disinilah jantung persoalannya. Coba deh lihat perbandingannya. Di kolom kiri ada janji manis soal kemerdekaan belajar. Katanya partisipasi itu nggak wajib, sekolah nggak boleh maksa. Terdengar ideal kan? Tapi lihat di kolom kanan. Itu realitanya. Setiap kali ada siswa yang memilih nggak ikut, itu jadi pukulan telak buat skor dan reputasi sekolah. Jadinya, beban untuk menyeimbangkan dua hal yang saling bertolak belakang ini, ya jatuh semua ke pundak sekolah. Jadi intinya begini, sebuah kebijakan yang di atas kertas ngomongin soal kebebasan, tapi dalam prakteknya malah terasa seperti jebakan. Inilah yang kita sebut sebagai paradoks kebijakan. Terus, apa sih yang bikin sekolah seolah-olah masuk ke dalam jebakan ini? Apa yang bikin aturan dan realita jadi sejauh itu? Jawabannya adalah satu hantu yang selalu mengawasi dari balik layar, rapor pendidikan. Coba lihat gimana efek domino ini berjalan. Semua berawal dari siswa yang menggunakan haknya untuk nggak ikut TKA. Satu domino jatuh. Akibatnya, angka partisipasi sekolah langsung anjlok. Domino kedua jatuh. Ini langsung berpengaruh ke skor rapor pendidikan yang jadi turun. Jatuh lagi. Ujung-ujungnya sekolah dapat cap berkinerja buruk. Dan domino terakhir yang paling fatal, potensi terancamnya dana bantuan penting seperti Boskin. Ini efek berantai yang mengerikan. Inilah kenapa kata sukarela itu jadi kehilangan artinya. Gimana bisa sebuah pilihan disebut sukarela kalau menolak ikut aja bisa bawa konsekuensi seberat ini buat sebuah institusi? Ya, sekolah jadi nggak punya pilihan lain. Mereka benar-benar terjebak. Kita balik lagi ke konsep double bind tadi. Coba bayangin, Anda disuruh pegang piring yang panas banget, tapi pada saat yang sama, Anda dilarang menjatuhkannya. Apapun yang Anda lakukan, Anda pasti kena. Nah, itulah posisi sekolah saat ini. Jangan paksa siswa ya, tapi awas kalau partisipasinya rendah. Benar-benar maju kena, mundur kena. Lalu pertanyaannya, siapa yang akhirnya harus nanggung beban dilema ini di lapangan? Tekanan sistemik ini nggak berhenti cuma di ruang kepala sekolah loh. Tekanan ini mengalir terus ke bawah, langsung ke garda terdepan pendidikan kita, para guru. Alur tekanan ini jelas banget. Dari atas, sistem menuntut partisipasi harus tinggi. Dari bawah, siswa punya hak penuh buat menolak. Sekolah terjepit di tengah-tengah. Terus tekanan ini mau dialirkan kemana lagi? Ya tentu saja, ke ujung pipa, para guru. Dan tiba-tiba, mereka dapat tugas baru yang nggak pernah ada di deskripsi kerja mereka. Dan inilah mungkin dampak yang paling menyedihkan. Bayangkan seorang guru yang tadinya semangat mau mengajar. Tiba-tiba tujuan utamanya bukan lagi mencerdaskan anak bangsa, tapi mencapai target partisipasi. Fokusnya geser dari memastikan siswa paham materi, jadi memastikan siswa daftar TKA. Misi pendidikan seolah tergantikan oleh misi pemenuhan kuota. Jadinya, seorang guru sekarang seolah punya dua peran. Peran resminya ya pendidik dan mentor, tapi ada peran tak resminya, jadi marketer TKA, jadi pembujuk yang harus meyakinkan siswa dan orang tua di grup WhatsApp, bahkan sampai jadi tutor dadakan. Semua ini dilakukan bukan untuk kepentingan belajar siswa, tapi semata-mata demi menyelamatkan angka di rapor sekolah. Semua cerita ini akhirnya membawa kita pada sebuah dilema yang sangat fundamental tentang bagaimana cara kita menilai sebuah sistem pendidikan. Ini benar-benar situasi makan buah si malakama bagi para kepala sekolah. Pilihan pertama, ikuti aturan mainnya dan biarkan rapor sekolah jadi merah. Atau pilihan kedua, bujuk siswa habis-habisan demi rapor yang hijau tapi artinya melanggar prinsip kebebasan itu sendiri. Nggak ada pilihan yang benar-benar baik di sini. Nah, inilah definisi sesungguhnya dari paradoks kebijakan. Ketika niat baik untuk memberi kebebasan, malah tanpa sengaja menciptakan sistem tekanan yang baru. Ini jadi bukti bahwa dampak nyata di lapangan itu jauh lebih penting daripada sekedar niat baik di atas kertas. Dan pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu pertanyaan besar.
Adil nggak sih kita menilai kualitas sebuah sekolah dari partisipasi dalam sebuah tes yang katanya tidak wajib? Logis nggak sih kalau sebuah pilihan yang sifatnya sukarela justru jadi penentu nasib sebuah institusi? Ini pertanyaan yang jawabannya mungkin jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan.